Sekali-sekali tepuk pundak kita, bangga dengan apa yang kita kerjakan, karena apa yang diraih oleh suami, apa yang diraih oleh anak-anak kita adalah juga andil dari kita. Beri penghargaan pada peran kita. Hamil anak ketiga, lahiran, namanya Kaisar, tahun 2005 lahirnya, bulan Mei. Kemudian kami kembali ke Indonesia 4 bulan setelah itu. Mas Anies berencana mengajar di UGM, saya juga kemudian akan mengikuti itu. Tapi rupanya setelah Mas Anies terdampar selama 6 bulan di Indonesia, Mas Anies punya rencana lain, bahwa Indonesia sekarang ini sudah berubah. Waktu itu masa Krismon ya, ketika tahun 98 kan, Krismon, Mas Anies kembali 2001 itu melihat situasi di Indonesia sudah berubah. Kemudian Mas Anies kembali dan bertugas di Jakarta, di sebuah waktu itu lembaga yang tentang desentralisasi. Jadi Mas Anies banyak menggunakan ilmu yang dia dapat di Amerika untuk pekerjaannya, dan itu sangat sesuai dengan training yang dia dapat di Amerika. Jadi akhirnya saya dengan anak 3 mulai penyesuaian lagi tuh. Waktu di Amerika sudah ada polanya, pembagian tugasnya sudah jelas, Mas Anies apa, saya apa, sampai ke Indonesia, Tia masuk sekolah kelas 3 kalau nggak salah. Penyesuaian yang luar biasa, sementara anak biasa sekolah di Amerika, kemudian di sini, di Amerika jarak itu sangat dihormati, nggak ada tuh orang pegang pipi, ada colek pipi, kemudian peluk cium, itu nggak ada. Di sini semua orang pegang rambutnya yang keriting, semua orang cubit pipinya, dia sampai nangis-nangis. Semua orang di sini jahat katanya gitu, karena semua cubit pipinya. Tapi Mika itu penyesuaiannya lebih cepat daripada Tia. Tia itu terbiasa dididik di Amerika dengan semua bisa dikerjakan, semua bisa dicoba, kesempatan terbuka semuanya. Di sini dia juga inginnya seperti itu. Dia di sekolah ada sepak bola, dia pengen ikut sepak bola. Di sini sepak bola hanya untuk anak laki-laki. Saya ikuti kemauan dia ikut sepak bola di sekolah, satu-satunya perempuan, dan tentunya nggak gampang. Tapi Tia jadi tim bola waktu itu, satu-satunya perempuan, dan ya karena perlakuan yang tidak pas mungkin ya, akhirnya Tia nggak melanjutkan sepak bolanya. Padahal dari dulu dia pengen jadi soccer player, akhirnya tidak jadi. Saya bertemu dengan penggerak PAUD di sekitar yang mengajak saya ikut terlibat untuk membantu parenting di TK, di PAUD-PAUD buat orang tua murid. Ya mulailah saya dari situ ngasih pelajaran untuk orang tua di PAUD. Di sekolah anak-anak juga, karena mereka tahu saya punya pendidikan S2, sekolah anak-anak memberi kesempatan sebagai orang tua yang sharing pengetahuan tentang parenting. Kemudian saya juga diajak training guru-guru melalui sekolah anak-anak dengan ilmu yang saya dapat waktu di Amerika. Saya punya kesimpulan waktu itu bahwa nggak harus kita itu betul berada di posisi orang berkarir atau di kantor ya, dan kemudian ilmunya hanya bisa dimanfaatkan di kantor. Sebagai ibu rumah tangga pun kita bisa berdampak, kita bisa secara sosial mempunyai dampak untuk lingkungan dengan aktif di lingkungan. Alhamdulillah, bahkan kami sudah menulis buku
uh, buku Menjadi Orang Tua Cerdas, kemudian buku Asah Asuh, dan juga buku kartu permainan. Saya justru mensyukuri sih bahwa ada 2 generasi di anak-anak kami. Saya ingat betul itu waktu Mas Anies menjadi Menteri Pendidikan, saya tuh punya anak yang lengkap. Ada yang di TK, ada yang di SD, ada yang di SMP, dan ada yang di SMA. Terwakili, pantas jadi Menteri Pendidikan katanya. Tapi dari segi generasi, mereka sebetulnya saling memiliki 2 generasi, yang ini SMP, SMA, yang ini TK sama SD. Yang menjadi isu adalah saya punya anak terakhir itu usia 40, hamil. Jadi boleh dibilang saya sudah cukup usia, sementara teman-teman Ismail, angkatannya, orang tuanya masih muda-muda. Sulit bagi saya untuk bisa mengimbangi kebiasaan dari ibu-ibu muda, sementara saya sudah lebih lambat gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan tetap aktif, dengan tetap hadir di sekolah, itu yang kemudian mempermudah proses saya menemani anak 2 yang terakhir ini. Kalau saya melihat ke belakang ya, sebetulnya apa yang kami lewati di awal pernikahan itu boleh dibilang keberkahan, blessing. Kami ditempa di awal membentuk keluarga, tapi di negeri orang yang kita bangun berdua. Mungkin akan beda kalau kemudian kami membangun keluarganya di sini dengan support yang begitu lengkap, dan kami sebagai keluarga bertumbuh bersama seperti pohon yang sudah besar, semakin tinggi batangnya tapi akarnya juga semakin dalam, dan insya Allah ini menjadi kekuatan kami. Dan saya dan Mas Anies punya prinsip yang sama, karena itu terbentuk dari awal. Mendidik anak itu nggak bisa diklaim sebagai usaha sendiri. Usaha saya sebagai ibu, usaha Mas Anies sebagai ayah, tapi juga dari extended family yang kemudian berada di lingkungan anak-anak, dari sekolah, di mana anak-anak kita bersekolah, mereka semua ikut terlibat dalam membentuk kepribadian anak-anak kami. Saya dibesarkan di keluarga yang punya rutinitas yang jelas. Ada sarapan pagi bersama, ada tuntutan untuk menghormati orang tua, ada kebiasaan-kebiasaan yang saya rasa saya tanamkan juga di anak-anak. Sekecil berpamitan ketika mau berangkat, sekecil mencium tangan orang tua, kemudian di meja makan mendahulukan orang tua untuk ngambil makanan duluan. Itu kebiasaan-kebiasaan sepele, tapi kebiasaan itulah yang membentuk kepribadian anak-anak kami. Selain itu juga yang paling penting adalah doa. Sebetulnya trainingnya panjang ya, sampai ke posisi saat ini. Hidup dengan Mas Anies itu penuh kejutan ya, penuh tikungan tajam, iya. Dulu kita berencana pulang jadi dosen. Ternyata kembali ke Jogja mengajar. Ternyata kita kembali ke Jakarta. Dan kita lewatin bersama. Dulu Mas Anies sudah kerja mapan di awal-awal, tiba-tiba mendapat ajakan untuk menjadi rektor Universitas Paramadina. Dan itu sebuah perubahan yang kemudian kami, kalau dibilang dari segi penghasilan tentu berkurang. Tapi kami bisa melewatinya.
alhamdulillah. Saya berkeyakinan apapun yang kita lewati, ada sosok Mas Anies yang tidak berubah untuk kami sebagai suami, sebagai ayah, apapun posisinya. Dapat tawaran jadi menteri, dijalani, saya mendukung. Kemudian dihentikan dari kementerian, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan baik. Bukan sesuatu yang kemudian membuat kami sebagai keluarga berantakan gitu. Ternyata diminta menjadi gubernur, kami jalani dan semuanya seperti sudah ada relnya. Kami jalan dengan mulus, insya Allah. Tetap menjadi Anies yang saya tahu dari dulu, tetap humble, tetap menghargai orang tua, tetap semangat tentunya untuk menjalankan peran-perannya. Insya Allah kami sekeluarga akan mendukung. Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang kemudian memperkaya proses kami menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih sudah begitu sabar menghadapi semua proses di mana ayahnya menjadi milik publik dengan segala macam hiruk-pikuk di luar, tetapi anak-anak bisa terus menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kedua orang tuanya. That is deep. Saya mensyukuri semua yang saya lewati, tidak ada yang saya sesali. Saya bangga bisa sampai posisi saat ini. Saya banyak mengalami hal-hal yang membuat saya belajar banyak. Menjadi istri Mas Anies itu membuat saya menjadi pribadi yang kuat, yang bisa menghadapi berbagai macam masalah, insya Allah, dan semakin kaya pengalaman. Untuk ibu-ibu di luar sana, seringkali kita sebagai ibu lupa tentang apa yang ingin kita dapat. Selalu memikirkan anak, selalu memikirkan suami, selalu memikirkan orang lain. Sekali-sekali tepuk pundak kita, bangga dengan apa yang kita kerjakan, karena apa yang diraih oleh suami, apa yang diraih oleh anak-anak kita adalah juga andil dari kita. Beri penghargaan pada peran kita.